Assalamualaikum. Jangan nonton film ini kalau kau udah nge-blacklist cerita santet di film horor lokal. Iya, aku tahu. Film horor kita kebanyakan ceritanya persantetan dan ceritanya gitu-gitu aja. Gimana kalau aku rekomendasikan kan untuk nonton film satu ini? Paling kau buzzer. Rapi Films, kasih tahu dulu sama mereka. Kapan kalian bayar aku? Gak pernah kayaknya. Dari 2018 channel ini, Rapi Films gak pernah ngajakin kawan review jadi buzzer. Tapi gak apa-apa sih kalau mau ngasih duit. Yang penting intinya, aku ngerekomendasikan film ini ke kalian semua. Film yang sadis, film yang dibuat dengan niat. So, buat kalian yang udah muak dengan film horor lokal yang santetnya receh banget, mungkin kalian bisa pertimbangkan untuk nonton film Kitab Shikin dan Alien ini. Kalian pernah kan nonton karakter yang berubah drastis gara-gara hidupnya ditindas habis-habisan? Nah, kalau belum pernah, kalian harus nonton film ini karena si Yuli, salah satu karakter utama di film ini, dia bertransformasi jadi karakter paling gelap dan sakit jiwa yang pernah ada di film horor lokal. Awalnya dia itu anak baik-baik aja, yang hidupnya kayak kutukan, dituduh anak haram, jadi pembantu keluarganya sendiri, sampai akhirnya orang tuanya meninggoy mengenaskan. Tapi bukan Indonesia lah namanya kalau nggak ada jalan pintas penuh dengan darah. Si Yuli ini akhirnya cari bantuan ke dukun dan memulai ritual balas dendam yang literally melibatkan mayat segar. Yes, kalian gak salah dengar. Nah, yang bikin film ini stand out bukan cuma cerita dendamnya, tapi gimana konsep spiritual kayak Shikin dan Alien dijadikan fondasi cerita. Ini bukan cuma horor soal setan dan santet, tapi tentang catatan amal kalian pada, tentang takdir dan gimana orang bisa berubah jadi monster karena lukanya nggak sembuh-sembuh. Salah satu nilai jual utama film ini adalah ritual santet yang gak main-main. Di sini santetnya bukan sekedar ritual kembang apa gimana gitu kan, terus korbannya jadi mendadak demam gitu. Enggak, itu mah cemen. Ritualnya punya detail yang malah disturbing kali ini. Masukin nama ke mayat segar. Yes, kalian gak pernah nengok kan di film horor lokal kayak beginian? Aku juga baru tahu di film Kitab Shikin dan Alien ini. Intinya gimmick mayat segar itu sih udah cukup banget buat bikin penonton mikir berkali-kali untuk bilang film ini gak niat sebagai film horor lokal. Eksekusi adegan matinya punya vibe ala Final Destination. Yes, kalian gak salah dengar, karena hampir banyak sekarang film-film horor lokal yang kayaknya lebih ngarah ke Final Destination sih ya. Mulai dari bola mata yang copot lah, atau mungkin kaca nyangkut lah, atau mungkin kelabang jalan-jalan di badan orang lah. Ya, seperti itulah kira-kira. Tapi film ini nggak cuma jualan shock value doang. Hadrah dan Lele Laila, lagi-lagi combo mereka tahu gimana cara bikin tensi naik pelan-pelan. Gak asal jebret jump scare tiap sekian menit lah. Scoringnya nempel, bikin suasana makin pekat, cuma sayangnya. Kalau kalian mikir tadi apa sih gak ada kekurangan? Ada banget. Pacing emosionalnya kadang kerasa monoton, dan seringnya juga kedodoran. Yuli tuh kayak stuck di satu mode dendam dan gak ada variasi emosinya. Jadi beberapa bagian terasa datar, padahal harusnya bisa lebih dramatis. Kalau konflik batin si Yuli dikasih ruang aja buat berkembang lebih lagi, film ini bisa jauh lebih tajam secara emosional. Acting di film itu layak diacungi jempol, khususnya trio cewek yang megang poros cerita film Kitab Shikin dan Alien. Yang pertama ada Yunita Siregar, nunjukin progres yang keren dari awalnya kalem dan teraniaya sampai akhirnya jadi versi perempuan psikopat yang super duper menyeramkan. Ekspresinya di third act itu yang cuma senyum simpul aja, tapi matanya udah kayak ngundang setan. Tapi jangan salah, spotlightnya sebenarnya itu bukan ada di Yunita Siregarnya, tapi di Kawaii Labibah. Dia jadi karakter yang kalem, religius, tapi pelan-pelan dapat tekanan mental yang bikin penonton ikut jadi sesak napas karena dia bagus ngebawainnya. Kemudian ada Dinda Kanya Dewi yang juga gak kalah garang. Pas adegan dia kesurupan itu salah satu momen paling ngeri dan intens sepanjang filmnya. Penampilannya all out dan bikin karakter dia jadi lebih dari sekedar antagonis tipikal. Ya cuma sayangnya karakter cowok di film ini ya kayak sekedar jadi figuran doang. Tara Budiman dan Sultan Hamonangan ya dapat screen time sih, tapi emang gak banyak ruang buat ngegali peran mereka yang sebenarnya juga potensial. Padahal kalau ada subplot cowok-cowok ini digarap lebih serius, ya sebenarnya adalah lapisan konfliknya bisa semakin dalam nantinya.
Salah satu kekuatan film ini adalah world buildingnya. Setnya bolak-balik antara era 80-an dan juga awal 2000-an. Dan itu nggak cuma sekedar properti lawas yang ditempel doang, tapi itu terasa banget mulai dari pemanfaatan color gradingnya yang pekat. Ya, kok nggak ngelihat film yang jatuhnya kayak film-film horor lokal yang kebanyakan templateannya itu kayak sinetron gitu lah. Bahkan transisi antar waktu itu dibuat smooth dan gak bikin bingung penontonnya. Kemudian soal art directionnya juga kerasa niat di sini. Rumah-rumah tua, kostumnya, dan semua hal dari produksi sinematografinya atau apapun adegan yang dalam situ, boleh kita bilang ini keren. Sayangnya, keren itu semua langsung disusul sama shot yang agak males. Loh, tadi bilangnya bagus. Itu dia. Nggak apa-apa, kita puji-puji dulu, kita angkat dulu, abis itu kita jatuhin lagi. Ini bayangin aja, kok lagi kedatangan tamu keluarga, terus kau bikin jamuan makan, udah kau bikin cantik lah itu di atas meja ya kan. Tiba-tiba ada yang nyolong spotlight di atas meja makan kau, yang udah kau tata sedemikian rupa. Estetiknya berkurang, ya jadinya kurang bagus. Kalian cari horor yang penuh dengan teror visual, film ini bakal cukup memuaskan kok. Efek gore-nya dieksekusi lumayan rapi, mulai dari mata yang copot lah sampai tubuh yang bengkak-bengkok lah segala macam lah. Ya CGI-nya boleh dibilang niat ini, tapi soal desain hantunya gimana? Sosok-sosok gentayangan di film itu kelihatan banget potensinya buat jadi ikonik, tapi nggak dikembangkan cukup jauh. Masih masuk zona hantu generik ala horor lokal, dan kalau kau masih hafal bagaimana treatment di film Sikin pertama, ya begitu juga lah. Untungnya kalau ngomongin hantu, mereka itu nggak ngandelin hantu itu sebagai satu-satunya sumber horor. Ketegangan itu justru datang dari atmosfer dan juga tensi psikologis yang dibangun lewat musiknya atau mungkin blocking adegannya. Intinya mereka nggak main jebretan jumpscare gitulah tiap sekian menit. Tapi ya begitu, karena desain visual hantunya itu belum punya karakter yang kuat, jadi kesannya kayak ya udahlah, yang penting ada aja dan nggak ada yang ingat sama sekali sih kayak mana bentukannya lagi. Santetnya lebih sadis tapi masih bisa lebih padat. Kitab Sikin dan Iliyin berhasil nunjukin kalau Hadrah Daeng Ratu dikomboin sama Lele Laila bukan cuma bisa bikin horor seram, tapi juga punya bobot tema dan juga karakternya. Film ini jauh banget lebih matang dibandingkan pendahulunya, baik dari sisi teknis, storytelling, maupun karakterisasi. Tapi gitu, ada sayangnya, beberapa momen emosional yang kurang nendang karena nggak dikasih waktu untuk bisa berkembang. Beberapa konflik terasa repetitif dan karakter laki-laki yang ada di film itu ya berasa kayak figuran toh. Ya tetap aja lah, ini salah satu horor lokal paling niat lah tahun ini. Kau boleh cross-check sendiri lah omonganku ini, betul atau enggak. Ya, nanti kalian bilang lagi nih bayaran, dibagus-bagusin. Enggak loh, Wak. Kalau bagus pun aku bilang bagus. Kalaupun dibayar ya udah macam mana lagi, udah rezekiku kan. Intinya Kitab Sikin dan Iliyin. Visualnya brutal, idenya berani, treatment horornya kreatif. Silahkan like video ini kalau kalian suka, silahkan dislike aja kalau kalian tidak sepakat dengan apa yang kusampaikan dari tadi. Dan jangan lupa untuk share pendapat kalian di kolom komentar biar kita sama-sama tahu apa sih pendapat kalian tentang film Kitab Sikin dan Iliyin ini. Jangan lupa untuk subscribe channel Kawan Review biar banyak lagi yang kenal, banyak lagi yang sayang, banyak lagi yang dukung channel review film ini. Terima kasih, I love you full. Kalau begitu aku Zain pamit undur diri, kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum. Ya kawan-kawan, terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bel notifikasinya, biar gak ketinggalan review-review film terupdate lainnya. Kalau begitu aku Zain pamit undur diri. Tetap positif dan jangan lupa, bahagia.